Inilah hadis yang akan dibacakan kepada kita. Tapi ini bukan hadis biasa. Karena pencari hadis ini ketika dibacakan, itu orang yang datang langsung dari Madinah ke Syam. Ya, saya ulangi. Hadis yang akan kita bacakan, yang dihafalkan oleh Abu Darda, ya, selama beliau belajar dengan Nabi, di antaranya adalah hadis yang disampaikan pada seorang yang datang langsung dari Madinah ke Syam. Syam itu di Syria sekarang. Ya, Damaskus. Ya. Jadi Madinah ke Syria. Ya. Kalau naik bis mungkin sehari 2 malam ya. Kalau jalan kaki kira-kira berapa lama? Oh baik ya. Ada lama sekali, lama banget. Baik. Ya lama lah ya. Baik. Pelan-pelan. Baik. Kata Katsir bin Qais, saat saya sedang duduk bersama Abu Darda, awas hati-hati, saat saya sedang duduk bersama Abu Darda, dalam riwayat lain mengikuti halaqah Abu Darda di Masjid Damaskus, ya, tiba-tiba fa'atahu rajulun, datanglah seorang lelaki ya, kepada beliau, faqala langsung mengatakan, ji'tuka, dalam riwayat lain ataituka, saya datang kepada anda, hati-hati, minal Madinati, dari Madinah, Madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kotanya Nabi. Jadi kalau sekarang ada di Saudi, dari Madinah, kan? Datang ke Syria, ke Damaskus, ke Syam. Ya. Untuk apa? Qad balaghani, saya dengar, katanya kan? Saya dengar, qad balaghani, annaka tuhaddithu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya dengar Anda menyampaikan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini setelah dicari-cari oleh lelaki ini, tidak ditemukan oleh siapapun di Madinah, dapat info cuma satu orang yang tahu hadis itu sekarang, yang masih hidup. Ya, namanya Abu Darda, tinggalnya di Syria. Saking inginnya mendapatkan hadis itu sampai jalan kaki ke Syria, Bu. Ya. Belum ada pesawat, belum ada kendaraan apapun, jalan kaki ketemu satu hadis. Ya. Ibu bisa nggak bayangkan ya? Ada zaman tabi'in, kan, orangnya saleh, levelnya di bawah sahabat, dekat dengan Allah, pengen belajar, nggak punya apa-apa, masih jalan kaki. Ya, jarak yang ditempuh dari Madinah ke Syria, tidak mudah itu, antar negara. Abu Darda terkejut, kata beliau, lihat kalimatnya, kamu nggak punya kepentingan bisnis ke sini, nggak ada yang lain menyertai? Kata beliau, la. Ya. Atau kamu punya keperluan yang lain? Indaka haja ukhra? Tidak, katanya. Saya cuma pengen saja dengar satu hadis yang pernah Anda dengar dari Nabi, yang kata orang cuma Anda yang tahu sekarang. Ibu bisa bayangkan, ada orang dekat dengan Allah, rajin belajar, nggak punya fasilitas, masih mau jalan kaki. Ibu kurang apa lagi gitu kan? Fasilitasnya ada semua, kendaraannya, mobilnya, motornya, sepedanya, tempatnya enak, ustadznya datang sendiri gitu kan? Ya, di dalam tempatnya ada makanannya, segalanya ada, rekamannya ada. Anda masih belum mau belajar lagi, Anda harus diberikan apa lagi gitu kan? Ya. Baik. Ambil napas sebentar ya. Jelas sampai sini? Baik. Nah, ini yang mau saya maksudkan. Saya tutup di sini. Ketika orang ini berusaha mendekat kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah dengan belajar, maka hadis yang disampaikan pun ternyata membalas tuntas jerit payah orang ini. Ya, semua. Ternyata hadis yang dia tunggu-tunggu membayar semua keletihan perjalanan dari Madinah ke Syria. Saya bacakan hadisnya. Ya, kata beliau, saya bacakan dan saya tutup di sini. Nanti tafsir hadisnya di pertemuan berikutnya. Ya. Pelan-pelan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, kata Abu Darda, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, lihat kalimatnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kalimat pertama saya artikan dulu sebentar sampai sini, ini belum selesai, panjang sekali ya. Lihat kalimatnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang serius menyiapkan dirinya menempuh satu jalan, ya, yaltamisu fihi ilman, untuk belajar sebagian dari tuntunan agamanya. Tahan sebentar penanya, ibu sekalian, tahan sebentar ya. Nanti detil kalimatnya saya tafsirkan setiap huruf dan kalimatnya. Sekarang saya bacakan umumnya dulu ya. Man salaka tariqan, siapapun yang menyiapkan dirinya dengan sungguh-sungguh, yaltamisu fihi ilman, menempuh jalan untuk belajar sebagian dari ilmu agamanya, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan balas segala keseriusannya, keletihannya dengan memudahkan langkahnya menuju surga.
Masya Allah. Ini tuntas nih. Jadi seakan-akan jalan dari Madinah ke Syam itu sudah terbayar semuanya. Ya, kalau benar-benar serius, sungguh-sungguh ya. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Tidak cukup dengan itu. Saat dia mulai dari berangkat tempat dia tinggal, melangkahkan kakinya sampai pulang lagi, itu malaikat membentangkan sayapnya memberikan ridha kepada orang itu. Ya, mungkinlah. Nanti ridhonya malaikat itu ada 4, nanti kita tafsirkan pelan-pelan. Ya. Dan tidak cukup sampai di situ. Ya. Sampai nanti kita akan lihat potongan-potongan hadis yang lainnya, bagaimana semua penduduk langit dan bumi beristighfar, memohonkan ampunan untuk orang itu. Sampai hiu yang ada di lautan, sampai kemudian dia diarahkan, dibimbing jadi ulama, sampai disebut sebagai pewaris Nabi, dan seterusnya. Ya. Nah, saya mau potong sebentar supaya bahasan kita tidak terlampau panjang. Ya. Pada bagian pertama dulu, ada peluang bagi ibu, ketika ibu menyiapkan diri untuk belajar saat orang lain sedang sibuk. Ini nggak mudah nih. Ini nggak mudah nikmat ini sekarang. Ya, teman-teman yang lain mungkin sedang istirahat, sedang tidur, ada yang sedang belanja dan sebagainya. Ibu dari pagi sampai siang ini masih mau belajar, itu nggak mudah. Tidak mudah untuk bertahan gitu kan. Tapi kalau ibu tidak paham dengan keutamaannya, ibu kadang-kadang bisa putus semangat gitu kan. Ada lelah, ada capek, ada macam-macam gitu kan. Tidak mudah, tapi ketika ibu keluarkan, kata Allah, kamu sungguh-sungguh saya keluarkan nih keutamaan-keutamaan melalui lisan Nabi SAW. Keutamaan pertama, akan dimudahkan tetap langkahnya menuju surga. Saya ulangi, akan dimudahkan derap langkahnya menuju surga. Tapi ibu ingat betul ya, tidak semua orang yang belajar itu bisa mudah melangkah ke surga. Tidak semuanya. Hanya orang-orang yang memenuhi kriteria di hadis ini. Siapa mereka? Bagaimana caranya? Nanti kita bahas dalam segmen selanjutnya. Ya, sementara kita jeda sebentar. Kalau sekiranya ada yang mau ditanyakan, saya beri kesempatan dulu. Kalau tidak ada, kita ambil jeda sebentar, kemudian kita teruskan. Karena saya akan bahas per hurufnya. Man itu apa? Ya kan? Apa bedanya man dengan min? Gitu kan? Kemudian kenapa pakai salaka bukan dhahaba? Kenapa pakai torikon bukan syari'? Kan? Kenapa pakai yaltamisu? Ada yaltamisu, ada iltamasa, ada masa, ada lamasa. Apa bedanya? Baik. Jelas di sini?